saat pikiran kita dipenuhi oleh firman-Nya, keadaan di luarmu tidak akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hatimu. Keadaan di luar tidak akan mempengaruhi apa yang ada di pikiranmu. Tetapi sebaliknya, kuasa dan urapan yang dari dalam hatimu akan berpengaruh atas setiap yang kau hadapi. Ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu dan hembuskan kuasa Roh Kudus. Kiranya Rohmu berhembus atas setiap kami, memenuhi kami saat ini. Terus ayat 10, jawab Yesus kepadanya, ini perhatikan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum. Nah, jika engkau tahu, jika engkau mengenal dia, siapa yang berbicara itu, ya, yang berbicara berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini pentingnya. Nah, jadi dikatakan jika engkau tahu tentang karunia Allah, jika engkau tahu tentang karunia Allah, karunia itu artinya pemberian yang besar. Nah, jika engkau tahu karunia Allah ini, siapa yang sedang berbicara dengan engkau? Nah, jadi kalau engkau tahu, engkau akan minta kepadaku air hidup itu. Nah, niscaya engkau akan meminta air. Nah, niscaya artinya engkau akan meminta kepada orang ini, meminta air hidup yang membuat tidak akan haus lagi. Nah, tapi pengertian dari perempuan ini karena masih pakai logikanya, pakai akal manusianya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, ini. Jadi perempuan ini belum dibukakan mata hatinya, mata rohnya, belum mengerti siapakah yang sedang berbicara di hadapannya. Itu makanya kekristenan tidak akan bertumbuh ketika kita tidak mengenal dengan benar siapa Yesus. Ya. Iman kita tidak akan bertumbuh. Karena apa? Yang seringkali kita pikirkan yang sesuai dengan pikiran kita. Kalau tidak masuk akal, nggak percaya. Kalau tidak nyata, nggak percaya. Ini otak kita yang main. Ya. Tetapi dikatakan kalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya kita akan tahu siapa yang sedang berbicara. Amin. Jadi untuk saat ini, siapa yang sedang berbicara? Jangan lihat gembalanya, pendetanya, tetapi siapa yang sedang berbicara kepada jemaat. Ya. Gembala itu hanya perantara, hanya penyambung lidah. Ya. Hanya penyambung lidah, tetapi yang sedang berbicara, karena ini yang berbicara adalah firman Tuhan,
maka sebenarnya Tuhan sendiri berbicara. Ada teguran, ada templakan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada pesan, ada nubuatan. Itu bukan gembalanya, ya hanya penyambung lidah saja. Tetapi yang sedang berbicara adalah Tuhan. Amin. Kalau kita lihatnya seperti ini, maka kita akan menangkap sungguh-sungguh apa yang disampaikan. Nah, supaya kita tahu karunia Allah ini, apa yang diberikan yang terbesar dari Tuhan ini. Nah, tapi perempuan ini kan pakai akalnya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ya. Apakah engkau lebih besar? Engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam, katanya. Nah, kalau di tempat kita di rumah sana, sumur memang sangat dangkal. Kalau pas hujan nggak perlu pakai timba, langsung serok aja bisa, karena penuh airnya. Nah, ini di padang gurun. Di padang gurun ini kedalaman air itu bisa sampai 30 meter, 40 meter itu baru bisa ketemu air. Ada yang sampai 50 meter, ya kan, baru ketemu air. Nah, makanya dikatakan sumur ini amat dalam. Apakah kau punya timba? Dari mana kau peroleh air hidup itu? Nah, karena masih pakai akalnya, ya pakai pemikiran manusia. Itu makanya Petrus ketika mencegah Yesus untuk disalib, "Guru, janganlah itu terjadi." Apa yang dikatakan Yesus? Petrus langsung diusirnya, "Enyahlah engkau iblis." Perkataannya sangat keras gitu ya. "Enyahlah engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Nah, perhatikan ya. Jadi kita belajar untuk menangkap bagaimana pemikiran Tuhan, ya cara berpikirnya, hatinya. Kita belajar untuk menangkap, untuk bisa mengerti kehendaknya di sini ini ya. Ayat 14, ayat 13, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini air sumur biasa ini, ia akan haus lagi." Kalau cuma minum air yang dari dunia, itu akan haus lagi. Nah, jadi duniawi, ini juga gambaran secara duniawi. Orang kalau sudah minum air duniawi, air kesenangan-kesenangan dunia, itu tidak pernah memuaskan sampai ke dalam hati. Amin. Tidak sampai ke dalam jiwa, sampai ke dalam roh. Tetapi hanya minum sebentar aja, nanti haus lagi. Bahkan seperti minum air laut, semakin minum malah semakin haus, minum lagi tambah haus lagi. Nah, ini air yang dari dunia. Makanya dikatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau minum air ini akan haus lagi, cuma sementara. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah menerima air kehidupan yang dari Tuhan, nah ini justru di dalam dirinya akan memancar sumber air itu, memancar sumber air kehidupan yang sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Sekarang perhatikan dalam hidup kita, ini poinnya ya, poinnya. Jadi gini, banyak orang yang mengalami stres, mengalami kecewa berat, mengalami kemarahan yang besar. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Nah, jadi gini, seperti sebuah percobaan balon ini yang kosong, kalau dibakar pakai korek itu akan meledak. Tetapi ketika balon ini diisi oleh air, diisi air penuh gitu ya, coba kasih korek, dia tidak akan meledak. Nah, ini kan sama-sama balon yang dari karet, tetapi yang
mempengaruhi, yang membuat ini bisa meledak dan yang tidak. Ini isinya. Amin. Nah, sekarang hidup kita, hati kita, pikiran kita isinya apa? Apakah kosong? Ya, yang ada cuma emosi, cuma sering baper, ya kan? Nah, ini. Kalau pikiran kita kosong, ya sedikit-sedikit akan meledak. Gampang meledak. Ya, tidak terkendali. Karena gini, kami beberapa kali menangani orang yang kena gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa. Ketika saya berdoa, yang Tuhan tunjukkan seperti ini. Ada orang yang waktu kita doa di mana itu jiwa, tetapi di dalam dirinya itu masih ada Yesus di dalamnya. Waktu kita doa, ini cepat selesai, cepat pulih orangnya. Ya, jadi setelah kita doa, terus saya ajak, ayo coba main musik, saya bilang. Ada Yosef, ada Joel waktu itu. Terus coba main musik, ada adik-adiknya nyanyi-nyanyi rame gitu, kayak terhibur, jadi hilang stresnya. Ya. Tetapi ada beberapa orang ketika kita doa dan tidak terjadi perubahan. Jadi kalau yang anak dari Bedengseng ini, ketika kita doa ini bisa terjamah walaupun otaknya nggak benar, tetapi ketika kita berdoa itu langsung meneteskan air mata, dia bisa menangis. Ketika dirangkul ibu apalagi tambah lagi dia sampai teriak-teriak gitu. Nah, artinya bisa mengungkapkan hatinya di hadapan Tuhan. Karena di dalam hatinya ada Tuhan. Tetapi ada beberapa anak yang kita layani, waktu kita doa, adakah gangguan jin, setan, kuntilanak, gendru, wewe gombel atau apapun, ya kan? Ketika kita lihat, itu ada memang. Tetapi ketika lihat dalam hatinya ini kosong. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Itu yang membuat susah sembuh. Nah, perhatikan, untuk kita, walaupun sudah Kristen loh ya, nggak jamin semuanya ada Yesus di hati. Nggak ada jaminan. Sering kita lihat waktu doa, atau ada Tuhan Yesus, cuma Tuhan nggak berkuasa di dalamnya. Yang berkuasa siapa? Kita, akunya yang berkuasa. Ya. Jadi ketika ada apa-apa ya dia yang menghadapi sendiri. Tapi kalau Yesus duduk di atas tahta hati kita, jadi di dalam hati kita ini ada tahta, ada tempat tahtanya. Kalau yang bertahta ini cuma kita, maka ada apa-apa yang menghadapi kita sendiri. Begitu goncangan terlalu berat, kita akan stres, kita akan mengalami kecewa berat, akan mengalami kemarahan yang besar yang kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi kalau Yesus yang duduk di atas tahta, maka kita akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Amin. Kita bisa nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Siapa yang lakukan? Yesus. Nah, kalau Yesus di dalam kita juga sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Karena Yesus di dalam kita. Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Maka jangan izinkan hati kita ini kosong. Jangan izinkan hati kita kosong. Coba kita lihat, kalau hati kita kosong, seperti hati kita kosong. Ini diibaratkan sebuah rumah. Rumah di mana dikuasai roh jahat. Ketika roh jahat ini diusir keluar, kalau roh jahat diusir keluar, terus di mana tadi? Perginya kemana? Ke padang gurun yang tandus, ke tempat-tempat yang tandus. Tandus ini artinya orang-orang yang mandul, orang-orang yang cari orang-orang yang kosong, yang ngeblank. Perhatikan ya, cari orang-orang yang ngeblank, yang tandus, yang hidupnya tidak berbuah, imannya tidak berbuah. Cari tempat yang tandus. Tetapi ketika tidak menemukan tempat itu, akhirnya apa? Dia kembali ke rumah yang lama. Ke rumah yang lama siapa artinya? Rumah yang lama adalah orang yang pernah ditinggalkannya. Ketika didapati rumah yang lama ini terlihat sudah bersih, sudah tertata rapi, artinya sudah mulai benar ini pikirannya.
pikirannya udah mulai benar, tetapi hatinya masih kosong. Ketika melihat di dalam rumahnya masih kosong, wah, dilihatnya iblis ini masih kosong ini, ya kan? Akhirnya apa? Mengajak ketujuh temannya, mengajak ketujuh sesama setan, ya kan? Untuk masuk ke dalamnya, masuk ke rumah itu, maka keadaan orang itu akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya, menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Nah, ini perhatikan. Jadi jangan izinkan hati kita kosong, ya. Karena iblis ini nggak pergi langsung meninggalkan begitu saja. Ternyata dia tetap akan ada pikiran untuk balik lagi, untuk balik lagi. Jadi dia akan tetap mengincar sampai kapan dia akan kosong, gitu ya. Nah, ini jadi jangan izinkan hati kita kosong, pikiran kita kosong, sering bengong, sering melamun, pikirannya kosong, nggak memikirkan apa-apa tapi bengong. Kecuali ada yang dipikirkan, yang direnungkan, itu bukan kosong namanya, ya kan? Tetapi jangan terlalu kencang juga, mikirnya terlalu kencang, putus juga nanti sarafnya malah L kuadrat itu, olah olo, ya kan? Lola ya kan? Nah, ini. Ya, jadi jangan biarkan hati kita kosong. Nah, ya. Nah, terus apa yang harus diisikan dalam hati kita? Yang harus diisikan adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita baca di Matius 13 ayat 17 sampai 23, nggak usah dibaca ya, biar cepat ini, karena harus cepat. Nah, ini tentang benih yang ditabur, benih firman yang ditabur. Itu tergantung benihnya atau tergantung tempatnya untuk bertumbuh, ya kan? Semua bergantung kepada tanahnya. Tanahnya adalah hati kita. Panas kena air, tiba-tiba membusuk dan mati. Tetapi yang jatuh ke pot-pot bunga, karena ini ada pupuknya, bisa bertumbuh sampai tinggi, terus buahnya sangat bagus. Maksudnya bisa berbuah lebat. Nah, jadi bergantung kepada hati kita. Hati kita. Ya, tergantung hati kita bagaimana menangkap firman Tuhan ini. Ya. Nah, jadi yang harus mengisi penuh adalah firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan. Karena gini, iman akan bertumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan. Amin. Iman kita akan bertumbuh kalau sering mendengar firman Tuhan. Ya. Tetapi kebencian itu juga akan bertumbuh ketika kita mendengar gosip. Ya kan, semakin dengar gosipnya, kebenciannya akan semakin dalam. Benar orang ini kayak gini. Tambah lagi, ada orang lagi, oh ya benar ini, kemarin malah lakukan ini. Tambah benci lagi, sudah ketemu 2 orang, kasih gosip, ada lagi, masuk lagi, ya kan? Semakin ini semakin bertumbuh, semakin dipupuk lagi. Nah, tetapi kalau firman Tuhan, semakin kita dengar firman-Nya, ketika mendengar firman-Nya dan ada kesaksian yang hidup, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Berarti apa yang saya baca ini benar. Amin. Apa yang saya baca menjadi nyata. Nah, ini makanya iman akan bertumbuh dan ketika mendengar firman-Nya. Nah, ini makanya dipenuhi oleh firman Tuhan. Yang kedua, yang harus mengisi hati kita adalah Roh Kudus. Ya, kita baca di 1 Samuel 10 ayat 6. Oke, ya. Tolong dibacakan, ini satu ayat saja. 1 Samuel pasal 10 ayat 6. Oke, yang sudah ketemu tolong langsung, anak muda boleh, yuk. Nah. Ayo silakan. Ibu-ibu ya boleh ya. 10. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan ketemuan bersama-sama dengan mereka dan berubah
Amin ya. Yang kedua yang harus memenuhi kita adalah Roh Kudus. Amin. Yang harusnya memenuhi kita ini Roh Kudus. Yang pertama adalah firman, karena firman ini sumber pengetahuan dan hikmat. Kalau firman ini mengisi pikiran kita. Ya, mengisi pikiran kita. Kalau Roh Tuhan ini mengisi hati kita, mengisi jiwa kita. Nah, jadi kalau ini sama-sama penuh, karena banyak orang yang gini, otaknya penuh dengan pengetahuan firman, tetapi hatinya kosong, masih bisa diserang iblis, ya kan? Terus ada yang hati kita penuh dengan Roh Kudus, waktu pelayanan diurapi Tuhan, tetapi otaknya kosong, nggak ngerti firman. Bisa diserang enggak? Bisa, dengan panah api yang meluncur ke kepalanya, yang ditembak kepalanya, karena otaknya kosong nih, nggak ngerti firman, ya kan? Nah ini, jadi dua-duanya harus penuh, hati dan pikiran kita harus sama-sama dipenuhi. Amin. Pikiran kita dipenuhi oleh firman-Nya, pengetahuan firman, tetapi firman itu juga akan berkuasa dengan urapan Roh Kudus, juga akan menguasai hati kita. Amin. Menguasai hati kita. Dan Roh Kudus ini yang sering mengingatkan. Ketika kita marah, nanti akan diingatkan. Ya, seperti saya dulu yang pernah saya cerita ya di pekerjaan, ketika sebenarnya bukan pimpinan saya, tapi ini sebenarnya justru ya teman sebaya gitu ya. Tapi karena dia saudaranya bos, ini suka kayak bos saja, perintah-perintah. Ini kerjakan ini. Nah, ketika saya keluar, saya hampir marah gitu untuk lakukan itu. Hampir emosi gitu. Tetapi ketika saya keluar, tiba-tiba Tuhan berbicara. Di telinga saya ini jelas sekali firman Tuhan yang pernah kita pelajari. Ini terngiang-ngiang langsung seperti ini bunyinya. Kalau ada orang meminta berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau ada orang yang meminta bajumu, berikan juga apa? Jubahmu. Nah, ketika saya mendengar firman ini, hati saya yang tadinya hampir kebakar emosi, tiba-tiba ada sukacita. Karena apa? Tuhan sendiri yang berbicara. Hanya saya bilang, saya lakukan pekerjaan dengan baik. Terus saya bilang, apa lagi yang perlu saya lakukan? Ya kan? Karena ini seperti firman Tuhan, kalau ada orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Malah saya tanya, apa lagi yang saya lakukan? Apa masih kurang? Oke, suruh apa lagi? Boleh. Akhirnya dia bingung, karena sebenarnya dia punya maksud yang enggak baik, tetapi saya tetap membalasnya dengan baik. Nah, ya, jadi firman itu akan mengingatkan kita. Firman-Nya, sebenarnya orang mau ngolok-olok apa, seperti apa, menfitnah kita seperti apa, menghina kita seperti apa, kalau di dalam hati kita ini penuh dengan firman, dengan urapan Tuhan, seperti balon yang dipanaskan tadi, tidak akan meledak. Amin. Tapi kalau hati kita kosong, pikiran kita kosong, begitu dinyalakan dikit agak jauh aja apinya, itu langsung diam. Amin. Nah ini, jadi yang penting adalah hati kita. Ini saya alami sendiri, bukan sekedar pelajaran omong kosong, tetapi saya sudah alami. Dulu saya bukan orang yang sabar. Saya bukan orang yang lemah lembut, bukan sebenarnya. Ya memang kelihatannya aja kelihatan diam, kelihatan apa, tapi sebenarnya saya orang yang keras gitu. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, Tuhan mengubahkan saya. Nah ini, jadi apa yang dilakukan Saul yang pertama ini membuat heboh semua orang, membuat hati Israel bangkit. Ya, karena apa? Karena Saul terlebih dahulu diurapi Tuhan, dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Nah ini soal kekosongan tadi. Soal kekosongan, kita jangan sampai mengalami yang namanya kosong. Ya, kita harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi.
Dan tentang kata kepenuhan artinya apa? Kalau kita dipenuhi, apa yang memenuhi kita itu yang akan berpengaruh dalam hidup kita. Amin. Kuasalah, artinya kalau dipenuhi, kepenuhan ini akan menguasai kita. Amin. Berkuasa atas hidup kita. Ya, seperti yang terjadi kepada Saul ini. Ya, jadi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Kalau Roh Kudus berkuasa atas hidupnya, maka kuasa Tuhan itu akan berlaku atas dirinya. Amin. Nah ini jadi nggak gampang lagi kena serangan-serangan syaiton seperti itu. Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah terus kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, coba kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Amin ya. Jadi namanya dipenuhi oleh apa tadi? Sukacita. Dipenuhi artinya apa? Sukacita ini berkuasa atas hidup kita. Ya, sukacita dan Roh Kudus. Perhatikan ya, kalau kita dipenuhi oleh sukacita, sakit penyakit apa ini bisa sembuh. Amin. Karena ada firman Tuhan yang di Mazmur, Amsal atau Mazmur ya, yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Dan ini dibuktikan memang sel kanker ini ternyata kalah dengan hati yang penuh sukacita. Tapi kalau kita sering murung, sering sakit hati, kepahitan, wah lama-lama malah masuk kanker. Ya kan? Tetapi kanker akan menyingkir dari hidup kita ketika kita selalu bersukacita. Yang berkuasa adalah roh sukacita. Amin. Roh Kudus yang berkuasa. Nah, kalau Roh Kudus tidak berkuasa atas hidup kita, nanti roh lain yang akan berkuasa. Nah, itu makanya kita harus dipenuhi. Dipenuhi, jangan sampai kosong. Ya. Hati kita jangan sampai kosong, pikiran kita jangan sampai kosong, tetapi kita semua harus dipenuhi. Amin. Oke ya, saya kira ini